Halo everyone, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Bagi teman-teman kalau ada yang tertarik untuk bertanya silakan langsung drop di kolom komentar. Tapi disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Dan seperti biasa hari Senin, jadi hari ini saya akan Monday screening, lalu juga update market dan review big banks. Seperti apa? Mari kita langsung aja. Saya mau cek dulu komen-komen yang udah masuk. Di sini ada yang request MTEL, nanti kita bahas ya. Terus menurut pandangan saya pribadi IHSG meluncur deras hari ini waktu minggu lalu ya 6 November khususnya Big Bang dikarenakan RI1 memutihkan hutang-hutang UMKM bla 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 bla. Ya, betul banget. Saya lupa memang sebutin di video terutama imbasnya ke BRI yang debitornya tuh paling banyak UMKM. Selain pemutihan hutang juga ada peluncuran Danantara dan yang sumbang aset untuk dikelola diantaranya BMRI, BRI, BNI dan ada yang lain-lain lagi sih, tapi yang Big Bang itu masuk di dalam sana. Coba teman-teman tinggal Google aja Danantara. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan informasinya itu juga. Ya, saya sih nggak perlu sebut lah ya, itu udah ada di kolom komentar tuh, silakan dibaca aja. Dan ini juga ada yang sempat bertanya dari Emanuela, makasih udah dijawab. Dan untuk sekarang strategi di market bagaimana ya melihat election US yang dimenangkan Trump dan direspon negatif? Yes. Bahkan menurut saya mungkin ya kita sih bereaksi aja ya. Kita nggak tahu bagaimana. Beberapa analis sih ada yang memprediksi bahwa 2025 itu agak kurang bagus. Dan memang secara historikal di kuartal 1, terutama Januari Februari atau menjelang Imlek atau Chinese New Year ya, memang nuansanya itu merah-merah. Jadi ya kita antisipasi aja. Paling kita manfaatkan sisa 2 bulan lagi ya, sampai bulan Desember biasanya ada windrest. Dan mudah-mudahan ini justru November kesempatan untuk kita buy on bottom, buy di bawah, buy on weakness. Lalu nanti Desember kita petik cuannya. Habis itu jangan lupa untuk taking profit ya. Januari, terutama Januari akhir atau menjelang Imleknya kapan ya? Pokoknya di Chinese New Year saya lupa tanggal berapa. Nah, coba teman-teman cek kembali. Begitu menjelang itu Chinese New Year-nya mungkin bisa kurangin porsi. Biasanya ikutan tuh merah-merah gitu ya. Dan sektor apa yang bisa dilirik? Ini saya sempat komen waktu di ini 4 hari yang lalu tuh. Short term bisa trading di saham-saham yang waktu itu saya sebutin, yaitu grup MNC. Kebetulan beberapa, nggak semuanya ya jalan barengan, kayak BABP, BCAP itu nggak jalan. BMTR saya belum cek lagi. Yang naik malah si MSIN ya. Tapi memang itu agak high risk sih untuk saham MSIN. Nanti kita bahas lagi deh beberapa saham yang menarik. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dapetin cuannya. Lalu sektor tech juga diuntungkan. Sayangnya eh, hari ini yang naik MTech ya. Untuk WIRG ataupun Buka, Goto, kayaknya nggak begitu ya. Tapi hari ini kita nggak bahas itu sih, nggak masuk ke dalam list saham-saham yang akan saya bahas karena waktunya terbatas, jadi nggak mungkin semua saham dibahas. Saya hanya bahas beberapa yang masuk ke dalam screener yang cukup menarik, sama yang udah di-request oleh teman-teman di sini. Jadi salah satunya tadi MTEL. Kalau ada saham lain yang teman-teman mau bahas, silakan drop di kolom komentar. Saya juga mau bahas Big Bangs nih, karena udah pertengahan November kan ya. Jadi mudah-mudahan barangkali kita bisa bottom fishing, lalu nanti kalau udah Desember, ingat ada window dressing misalnya ditarik naik dan jangan lupa ya untuk taking profit. Kita mau lihat nih seberapa besar foreign-nya outflow karena lumayan gede nih. Thanks Ci Rajanya, semoga Cici jadi ratu. Aduh, amin, amin. Ini saya kasih beberapa review dari grup kita ya di room member. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang tertarik, maka bisa ada caranya udah saya tulisin di keterangan di bawah nih. Tuh biasanya ada saya tulis fasilitasnya tuh apa aja. Dan jadi ada 2 cara untuk
berlangganan atau dua cara untuk menggunakan fasilitasnya Wisdom and Invest. Kita punya membership, jadi berbayar bulanan per 2 bulan sih lebih tepatnya. Tapi kalau detailnya harganya berapa dan bagaimana prosesnya itu tanya aja langsung ke admin. Kalau yang nasabah bisa dapetin secara gratis kalau buka rekening lewat lewat kita punya ini ya rekanan. Ada Stockbit, MNC, Investasiku, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Jadi kita bisa pilihin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira maunya tuh aplikasi yang seperti apa sih? Nah, itu bisa konsultasi dulu dengan adminnya. Kontak adminnya juga udah ditulisin di sini. Boleh lewat Telegram ataupun ada WhatsApp-nya. Silakan dikontak, tanya-tanya dulu. Jadi nggak jadi, don't worry ya. Yang penting dapetin informasi dulu. Nah, ini kalau di room member biasanya dipandu langsung oleh Coach Sherlock. Sebentar, ini yang terbaru nih. Jadi Sherlock itu salah satu co-founder dari Wisdom and Invest dan dia dulu pernah bekerja di sekuritas. Memang kerjaannya dia adalah mencari saham-saham yang seperti ini, saham-saham untuk swing ataupun fast trading. Jadi memang udah specialty-nya dia ya. Dan kita founder-founder dari Wisdom and Invest, baik saya, Miss Foni, as the founder, kalau saya co-founder, dan Sherlock itu co-founder juga, kita semua bersertifikasi. Ya, jadi kita sudah ya meskipun mungkin ada yang tidak bersertifikasi tapi bisa cuan ya bisa aja. Cuma kita kan maunya yang lebih resmi ya. Jadi saya, Pony, dan Sherlock itu sudah bersertifikasi. Oke, jadi kalau Sherlock sertifikasinya sih WMI, kalau saya CTA, Pony juga CTA. Jadi ini contohnya di tanggal udah lama ya. Jadi Raja ini dari sebelum breakout tuh 5 November dijelasin di mana-mana, jadi dibimbing. Nah, buat teman-teman yang masih butuh bimbingan maka silakan boleh bergabung di grup member karena kalau di room member fasilitasnya itu lebih komplit dan kita biasanya ada edukasi. Dan mudah-mudahan kita mau sering-seringin nih acara kopdar mudah-mudahan ya, tapi biasanya yang begini tuh suka terbentur dengan lokasi. Nah, jadi buat yang mau ikutan Zoom bisa, yang ikutan kopdar juga bisa. Ini ingat disclaimer karena rajanya sudah naik, lalu di tanggal 11 yaitu hari ini ya, dari para member yang ada cuan. Ini juga salah satu member kita juga. And then saya mau cekin komoditis dulu. Barangkali teman-teman mau tahu juga. Ini goldnya masih merah. Kita liatin trennya sekalian deh. Goldnya memang lagi koreksi ya. Kalau jebol lagi mungkin akan turun lagi nih. Memang kalau US dollarnya menguat biasanya gold itu berlawanan arah. Karena lagi naik nih, masih naik ya, masih menguat. Selanjutnya kita lihat komoditisnya, bla bla bla, crude oilnya masih merah, Brent oil masih merah. Jadi saham-saham yang berkorelasi dengan oil-oilan itu masih belum menarik. Paling natural gas ya. Nah, jadi gas-gasnya itu lagi naik. Coba kita cek trennya juga nih. Karena biasanya kenaikannya kita harus cek berdasarkan tren juga. By daily, yes. Ya, memang lagi naik, tapi ada resist nih. Ini kalau break lagi, mungkin lanjut lagi ya. Natural gas. Oke, itu, oh, belum cek ininya. Ntar US market, hijau, 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 hijau. Ups, iklan. Oke, cuma S&P-nya mulai hijau lagi nih. Ini adalah indeks ke, apa ya namanya ya, indeks kekhawatiran lah ya. Mungkin sebutannya kurang lebih seperti itu. Kalau dia naik, artinya mm, menunjukkan bahwa pelaku market merasa concern atau khawatir gitu ya. Dia semakin tinggi itu semakin merasa berbahaya. Tapi kita tetap
patokannya pada chart masing-masing saham aja. Jadi jangan terlalu berpatokan pada itu. Mari kita langsung cek aja indeks kita seperti apa, karena itu yang penting ya. Kalau indeksnya naik, maka rata-rata saham kita akan hijau-hijau dan kita bisa menikmati market yang lebih enak untuk trading. Nah, hari ini, yes, momentum masih merah-merah. Meskipun di sini ada support yang berlapis-lapis dan makanya dia mantul. Cuma candlenya itu walaupun candle hammer masih lower low ya. Candlenya tuh candle low gitu. Masih bisa berpotensi untuk jebol lagi ataupun besok bisa aja naik. Nah, makanya kita harus lihat dulu nih besok candlenya bentuknya kayak apa. Masih wait and see. Candlenya sih memang candle rejection atau candle naik gitu ya. Ada apa namanya? Ada tekanan beli. Jadi biasanya yang bikin ekor-ekor begitu ada tekanan beli. Kalau ekornya di atas maka artinya ada tekanan jual. Nah, ini udah mulai ada buyer, cuma masih perlu konfirmasi lagi apakah besok akan bikin lower low lagi, atau dia akan bikin higher high, atau seenggaknya dia bikin candle inside bar. Kalau bikin candle inside bar, maka setidaknya dia akan sideways dulu, atau kalau candle higher high, maka lebih lebih yakin ya kalau dia berpotensi untuk mantul kembali. Tapi momentumnya ini belum. Biasanya kalau dia udah mulai mantul, momentumnya itu seharusnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Yang paling oke adalah ketika momentumnya berwarna biru. Jadi cara melihat atau menganalisa menggunakan chart win itu paling mudah adalah seperti itu. Tinggal lihat aja momentumnya. Ketika momentumnya biru artinya marketnya oke. Jadi kita bisa lebih punya rasa keyakinan ya. Makanya enak banget menggunakan tools atau chart dari Wisdom and Invest karena cara menganalisa itu gampang sekali. Tinggal melihat momentumnya aja. Kalau yang buat nasabah itu ada satu lagi namanya chart GD. Cara pakainya juga sangat mudah banget karena dia hanya melihat warna candle. Jadi kalau hitam ini belum ada sinyal, yang bagus adalah ketika ada titik hijau atau candle orange itu artinya spekulatif buy. Kalau candlenya sudah berubah jadi hijau, maka artinya hold. Simple banget kan? Nah, jadi memang itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita menganalisa. Jadi walaupun teman-teman nggak mau misalnya kurang yakin nih sama coachnya nih atau kurang yakin nih sama analisanya Miss Julie nih. Nah, it's okay, silakan analisa kembali, maka bisa menggunakan tools ini. Masih kurang yakin juga. Nah, ya udah kalau gitu hanya jam terbang yang bisa membuat teman-teman merasa lebih pede dan lebih yakin. Oke? Kita lihat itu momentumnya masih merah. Lalu chart yang ini untuk melihat foreign-nya outflow atau inflow. Foreign-nya masih outflow ya. Tuh, masih orange-orange. Jadi net sell foreign-nya atau asingnya net sell. Kalau hijau-hijau baru asingnya net buy. Kenapa ada rejection? Kenapa ada tekanan beli? Ya berarti hanya dari lokal aja gitu. Bahkan untuk big banks yang nanti akan kita bahas itu foreign-nya masih net sell sebetulnya. Jadi kalau untuk indeks itu masih net sell. Kita cek satu persatu untuk big banks-nya ya, biar teman-teman tahu kira-kira bagaimana. Analisanya sebenarnya mirip-mirip sama IHSG karena pergerakannya sama ya, mirip-mirip. Jadi waktu itu memang sempat saya menganalisa bahwa ada potensi bisa reversal tapi ternyata gagal. Dan itu biasa terjadi di market karena kondisi global, kondisi apapun itu ya bisa mempengaruhi gitu. Jadi kita menganalisa sebagai trader itu bereaksi terhadap market. Kalau marketnya tiba-tiba jadi jelek lagi, maka ya kita harus sudah tahu harus ngapain. Kalau dia breakdown, maka kita harus ngapain. Kalau dia breakout, kita harus ngapain. Jangan berpatokan bahwa katanya bagus, harusnya besok naik dong. Enggak tentu. Hari ini bagus, besok bisa jadi tiba-tiba jelek. Hari ini jelek, besok bisa tiba-tiba bagus. Jadi ingat ya, strategi itu ada banyak. Buy on breakout atau buy if breakout itu kalau sahamnya tiba-tiba menjadi bagus, dia breakout, maka kita strategi buy on break.
Kalau dia tiba-tiba breakdown, maka kita bisa stop loss dulu. Atau ketika dia di bawah benar-benar lagi di support kuat, dia mantul, maka kita bisa buy on weakness. Untuk BRI, momentumnya ini masih merah ya. Dan sebagai candle, kalau kita menganalisa price action, sebenarnya dia masih candle lower low. Tapi udah mulai ada perlawanan nih dari buyer dan seller. Tapi pastinya bukan dari foreign, karena foreignnya masih net sell. Gede banget. Ada dua strategi yang bisa teman-teman lakuin. Yang pertama, kalau mau spek buy silahkan. Cicil ya, karena ini sifatnya spekulatif. Dia momentumnya belum biru, bahkan belum merah tua, belum mengecil. Artinya momentumnya belum membaik, kondisi market belum oke, foreignnya juga masih net sell, jadi masih belum oke. Kalau mau benar-benar oke, maka tunggulah sampai ada momentum biru dan ada foreign inflow. Karena biasanya foreign itu cukup luar biasa ya di big banks peranannya. Jadi kalau foreignnya inflow atau foreignnya net buy, lebih gampang naiknya. Tapi kalau net sell juga sangat gampang turunnya. Jadi hati-hati. Bisa mantul nggak? Bisa aja, karena dia lagi di support trend. Di sini ada trennya, dia lagi di support. Worst case, kalau dia bikin lower low lagi, mungkin di 4310. Paling bawah ini 4090 kalau nggak salah ya. Jadi masih ada potensi-potensi ke arah sana. Kalau mantul, maka boleh manfaatkan untuk taking profit. Karena ini masih begini sih gerakannya ya, masih zigzag ke bawah. Kalau udah nggak ada budget, nggak bisa cicil beli lagi, maka tunggu aja sampai ada momentum biru. Baru teman-teman beli. Atau baru entry gitu ya. Kalau budgetnya masih banyak banget, maka mau cicil halus, itu boleh banget, silakan. Karena ada support di support trend dan juga support 4310 atau di support yang sebelah sini nih. 4090 kalau nggak salah ya. Resist. Jadi kalau misalnya mantul dan teman-teman mau taking profit dulu, di resist 4630, 4740 sampai 4800. Bagaimana dengan BNI? Untuk BNI-nya sama, candlenya candle rejection, candle hammer, tapi bukan dari foreign, jadi lokal aja ya, foreignnya sih masih net sell. Bisa mantul, bisa aja, karena memang lagi di area support juga. Kalau dia mantul, maka berpotensi ke 5175, maksimal ke MA 200 lagi nih, di 5300. Jadi kalau dia nggak bisa break lagi, maka dia akan kembali turun ke bawah. Karena nih gerakannya masih zigzag. Jadi bisa aja dia akan lanjut turun ke bawah. Oke, momentumnya juga masih merah. Foreign juga masih net sell, cuma candlenya memang candle menarik, candle rejection semua. BMRI juga sama, candlenya sih candle hijau, tapi tetap ya, dia masih lower low. Jadi belum reversal, ini juga masih lower low, belum tentu reversal. Bisa jadi dia sideways dulu. Jadi harus melihat candle selanjutnya nih, akankah dia bikin inside bar atau dia bikin higher high atau malah bikin lower low. Hanya tiga itu sih kemungkinannya ya. Tapi kan kita sebagai trader maka kita harus bereaksi. Momentumnya sih belum oke, candle juga masih lower low. Walaupun ada rejection atau ada daya beli, berdaya beli lagi, ada dorongan beli, ada buyer, maka cicil aja. Supportnya masih ada lagi ya, 5950, 5675. Kalau mau lihat secara Fibo, tadi kompositnya juga saya belum tunjukin ya. Indeks. Indeks kita analisa dengan Fibonacci ya, untuk menentukan kira-kira dia akan mantul di area mana. Fibo 0,5 di sini. Ini pengukurannya dari yang ini ya. Jadi ambil titik high di sini, titik low di sini, maka 0,618-nya di sebelah sini. Memang lagi di area sini dan ada rejection. Mudah-mudahan sih mantul. Tapi kalau misalnya belum mantul juga, maka bisa aja dia akan ke area sini nih.
di 70,57 nih. Waktu itu kan juga di area sini ya, dia rejection. Sini ada demand juga. Maka masih wait and see. Bisa aja ini hanya naik sebentar, naik sedikit, atau bahkan ke sini. Sini kan jadi resist juga nih. Barangkali naik, tunggu ada win line lagi. Nih, barangkali naik MA 200 sampai win line, maka dia turun lagi. Bisa jadi ya, kita harus lihat dulu kondisinya bagaimana. Maka jangan terlalu agresif dulu. Foreign masih net sell. Tadi sampai BNI udah ya masih sama BMRI-nya juga. Ntar deh kalau kalau cekin Vibo semua nanti agak kelamaan. Takutnya waktunya nggak keburu ya. BMRI kita pakai ini dulu deh. Momentum masih merah, candle masih lower low, support 5950, 5675. Foreign masih outflow, masih net sell ya. Jadi kalau mau spec buy, ingat cicil. Kalau udah nggak punya amunisi lagi, nggak punya budget lagi, maka tunggu aja sampai ada momentum. Ini masih ada 5775 tuh support. 5775. Iya di area sini nih, 5675. Mudah-mudahan sih mantul dulu ya. Coba kita cek ke hourly. Karena biasanya di hourly bisa kelihatan juga dia akan mantul atau enggak. Momentumnya sih memang merah, maksudnya merah tua ya. Zigzag tapi di dalam channel nih masih nih. Coba kalau BNI hourly, BNI-nya momentumnya membaik. Nah, ini mudah-mudahan BNI lebih lebih oke nih. Mudah-mudahan bisa break 5175, 5275 sampai 5425. Ini secara hourly ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading secara singkat aja. Kayak kayak sebelumnya nih ada divergen, ada divergennya dia break lalu ke MA 200 secara hourly. Ini juga mudah-mudahan sih dia break dari trend down-nya ini ke 6550, nanti lihat lagi kalau nggak bisa break maka boleh taking profit di sana. Tapi kalau break maka boleh taking profit bertahap 6625, 6775, 6875 sampai 6950. Gitu ya. BMRI-nya juga lebih cakep sih daripada BRI. BMRI sama BNI lebih cakep daripada BRI-nya karena momentumnya lebih kelihatan jelas. Ini mudah-mudahan bisa break ke 6550, 6625, 6775 BMRI. Tadi apa? Kok angkanya sama? BBNI 5175, 5275, 5425 ya. Kalau BMRI 6550, 6625, 6775, 6875 sampai 6950. BCA. Kita cek BCA daily-nya dulu. Candle-nya hari ini candle bagus karena open-nya gap down, lalu closing di atas. Maka jadi kelihatannya hijau, kelihatannya naik, naiknya 2,5% tuh. Tapi dia sebetulnya masih lower low ya. Memang sih on support, di sebelah sini ada support. Sebelah sini ya support, lalu ada support lagi di 6.000, di 9.700, 9.375, 9.050. Momentumnya sih masih merah. Cuma yang paling susah turun itu si BCA kayaknya ya dibandingkan yang lain. Net sell kali ini net sell-nya lumayan gede nih. Kalau kemarin-kemarin mungkin net sell-nya nggak begitu gede, ini udah mulai gede. Jadi watch out ya. Ingat ini juga sahamnya mahal, mungkin akan sulit buat teman-teman untuk averaging down. Jadi wisely untuk manage money manajemennya. Lebih bijak dalam memanage cicilannya itu. BCA hourly ada momentum juga, tapi waktu itu hanya di sini aja ya. Tuh, ini momentumnya ada perbaikan, tapi hanya di sini aja gitu. Range-nya kecil. Jadi kemungkinan ini juga akan range-nya kecil di
berapa nih? 9.800 sampai 10 ribuan. Kalau dia break trennya maka ke 10.175. 10.250, 10.400. Oke, itu Big Bangs-nya. Saya mau bahas MTEL yang tadi di request oleh temen temen yang di itu tadi ya di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang lain kalau mau request juga maka silahkan banget. Untuk MTEL, jadi kalau menganalisa saham tuh gampang banget, tinggal lihat aja momentumnya itu masih merah, candle lower low. Lagi on support sih 570. Cuma dari dulu saya memang jarang suka sih ya MTEL, soalnya sahamnya agak lemot. Foreign flow, padahal ada inflow, tapi dia nggak naik tuh. Jadi foreign flow-nya nggak bisa jadi patokan. Ini chart weekly-nya juga momentumnya merah. Coba saya mau cek tren besarnya ya. Untuk si MTEL, waduh, sempat new low ya, zigzag ke bawah nih. Kalau sahamnya zigzag ke bawah begini saya kurang suka sih. Jadi lihat ini ya, ini new low lagi. Tuh. Jadi dia selalu bikin lower high, lower low. Ini lower high lagi, lower high lagi, ini lower low. Berpotensi banget dia akan uji lower yang di sini support low-nya. Kalau break lagi maka dia akan turun lagi ke bawah, dan jadi all time low lagi. Ini soalnya sekali jebol bikin all time low berpotensi untuk jadi all time low lagi. Low-nya di 550. Nah, kalau ada mantul atau kan dia zigzag ya. Zigzagnya pun setelah setiap bikin new low, habis itu dia mantul lumayan tinggi. Kalau ini jebol, habis itu mantul lagi lumayan tinggi, manfaatkan untuk exit. Karena selama dia masih terus membentuk zigzag ke bawah, dia akan lanjut terus gitu. Sampai suatu waktu dia berhenti dan sideways. Oke, itu MTEL-nya. Kita mau ngecekin saham-saham yang menarik. Oke, saham yang menarik. Langsung aja deh. Pertama, Bumi. Bumi candlenya candle bullish, volumenya gede, jadi cukup menarik. Tapi ingat momentumnya itu belum ada. Jadi bisa jadi akan sideways. Resistnya di 154, paling kalau mau spek buy on weakness aja dengan support di 137 sampai low-nya dia tentunya 127. 137, 127. Jadi buy on weakness aja karena dia udah mulai deket resist ya 154, next resist 163 dan resist trennya ini sekitar 170. Tuh. Kalau dia kembali menguji lagi ya. Soalnya ini dia kembali masuk ke dalam channelnya nih. Cuma karena market ini lagi volatil banget, mendingan lebih aman sih buy on weakness. Kalau mau buy on breakout boleh, tapi sifatnya hanya fast trading aja. Gunakan time frame kecil, begitu sampai target boleh taking profit. Karena banyak ya saham-saham yang udah naik, kayak Raja hari ini juga volatil banget. Udah turun bawah, naik lagi, sempat turun lagi tapi akhirnya closing di atas tuh. Habis Bumi, tadi Bumi udah ya, support resistnya udah. MTEK, MTEK higher high. Sebenarnya pas di sini lagi di support trend udah menarik sih bisa spek buy. Tapi hari ini udah naik higher high, mudah-mudahan lanjut. Sayangnya volumenya masih di bawah rata-rata. Masih bisa naik, berpotensi uji resist di area sini ini 500 sampai 515, 530 di area situ. Ini angka-angkanya udah generate by system, tapi biasa angkanya itu tidak sesuai dengan fraksi, jadi jangan lupa untuk bulletin lagi sesuai dengan fraksinya. Support kita bisa pakai low hari ini 462,
Kalau di atas 500 fraksinya udah berubah ya. Jadi berpotensi banget si MTEK ini untuk ganti fraksi. Biasanya kalau saham-saham yang udah mulai mendekati fraksinya itu berpotensi untuk ganti fraksi tapi volatil. Jadi kayak si Raja juga ya ganti fraksi di 2000, naik habis itu turun lagi. Nah, jadi hati-hati untuk yang perubahan-perubahan fraksi ini sering dimanfaatkan oleh scalper dan fast trader. Jadi teman-teman berlomba nih dengan fast trader dan scalper-scalper lainnya. Ya, itu ya low-nya menjadi support 462, resistnya di tadi 500 sampai 515, 530. Itu untuk MTEK. Momentumnya memang belum ada, tapi trennya sih masih oke ya. Dia masih di atas EMA 200 juga dan dia mantul jadi berpotensi untuk uji resist lagi. Cuma ingat hanya untuk fast trading dulu deh si MTEK ini. And then Indi momentumnya berwarna merah tua, dia muncul segitiga hijau, candlenya candle bullish dengan volume di atas rata-rata. Jadi cukup menarik, mudah-mudahan bisa lanjut nih. Karena marketnya lagi nggak kondusif-kondusif amat, saya sih lebih menyarankan untuk buy on weakness. Jadi tergantung ya, kalau misalnya besok dia break high lagi, atau teman-teman bisa gunakan time frame kecilnya. Jadi cari support di time frame kecil atau misalnya dia lanjut break, maka boleh gunakan VWAP. VWAP itu ada di sebelah kiri, PWAP. Singkatan dari volume weighted average price atau istilah gampangnya harga rata-rata. Jadi kalau udah ketinggalan, dia tiba-tiba breakout dan kita nggak dapetin antrian yang pas, maka kita bisa menggunakan harga rata-ratanya itu. Misalnya harga rata-ratanya di 15.30. Nah, maka kita bikin beberapa antrian di atas harga rata-ratanya. Jadi di atas 15.30 satu antrian, habis itu di 15.30 satu antrian, lalu di support bawah, bawah VWAP artinya ya mungkin di 1.500. Nah, itu untuk pengaturan berapa antriannya silakan teman-teman atur sendiri. Misalnya mau per 3 tik satu antrian, sedikit-sedikit ya, tapi ya jadinya misalnya satu, habis itu satu lagi. Jadi silakan deh bikin jaring-jaring antrian sesuai dengan budgetnya masing-masing. Nah, itu silakan diatur masing-masing ya. Pokoknya itu adalah strategi supaya seenggaknya begitu dapat semua average-nya atau harga rata-ratanya teman-teman tuh nggak terlalu tinggi. Nah, ini untuk resistnya ada karena dia belum ada momentum, maksudnya momentum biru ya, karena momentumnya masih merah, jadi masih berpotensi untuk sideways. Jadi bisa aja dia break atau dia akan bergerak sideways. Resistnya ini di area 1.600, next resist di 1.665, 1.725, 1.740. Supportnya tadi udah saya info 15.30, 14.70, 14.35, bahkan low hari ini 14.10 juga menjadi support. Tuh ya. Hmm, Coba kita cek si Indi ada foreign flow nggak sih? Ada, tapi kecil ya untuk Indi. Oke, teknikal aja. PNBN, next. PNBN dia breakout, mantul dari support trend, candlenya candle bullish, volumenya lumayan, momentumnya ada lagi, dia break high juga, tapi si panin ini, grup-grup panin biasanya volatil banget ya. Jadi ingat bisa manfaatkan harga rata-rata yang tadi saya sebutkan atau VWAP-nya atau pakai time frame kecil di hourly atau ya fast trading aja lah ya. Dengan supportnya tentu di low hari ini 1880 sekaligus support trend. Selama dia masih di dalam channel up ini masih bagus. Resist selanjutnya 2050, 2170. PNPN. Ada satu chart lagi yang saya suka, yaitu HKQ 5 menit, tapi ini biasanya untuk fast trader. Jadi kalau yang nggak bisa fast trading, jangan mungkin cari saham yang lain aja yang lebih kalem, atau mending siapin cash untuk
saham-saham banking atau blue chip lainnya yang lebih aman, atau tunggu aja sampai kondisi IHSG-nya sudah momentum biru lagi. Kalau sudah momentum biru, marketnya lagi uptrend lagi, maka lebih mudah ya untuk kita trading. PNBN, nih HKQ. Sideway, kalau saham lagi sideway ada frekuensi spike, maka itu menarik untuk kita pantau. Begitu dia breakout atau ada yang HK, maka kita bisa ikutan. Kurang lebih begitu cara pakainya ya. So, PNBN ini belum ada buangan. Jadi kalau hijau-hijau itu artinya ada yang beli. Kalau merah-merah artinya ada yang jual atau haki. Makanya disebut haka-haki. Kalau yang hijau berarti banyak yang haka, yang merah berarti banyak yang haki atau banyak yang jualan. Ini lagi on support, jadi masih wait and see. Kalau misalnya besok breakdown, terus banyak yang merah-merah, maka jangan entry. Tapi kalau besok break lagi ke atas, hijau-hijau lagi, maka silahkan ikutan buy on breakout dan hanya untuk fast trading. Karena si PNBN ini sangat volatil ya. Semua panin lah. Ini nanti kita bahas yang PNLF. Oh, ada foreign flow. PNLF-nya juga. Volatil ya. Tuh, volatil kenapa? Karena sering bikin jarum. Turun lagi, breakdown lagi, naik lagi, breakdown lagi, naik lagi. Jadi memang begitu ciri khasnya. Momentumnya sih menguat, candlenya bagus, volume bagus, mudah-mudahan bisa lanjut dengan resist trend di 530 sampai 545. Support tentu low hari ini, yaitu 472. Kenapa pakai 472 atau low hari ini? Karena biasanya saham yang strong up dia akan terus bikin higher high. Jadi kayak tangga ke atas. Kalau dia mulai bikin tangga ke bawah, tuh mulai begini ya arahnya, maka dia berpotensi lanjut turun ke bawah atau dia akan sideway. Gitu. Jadi kita harus membaca pergerakan dari candle-candlenya nih. Itu kan fraksinya kalau yang biasanya udah mulai mendekati itu sering bisa di break, dan makanya tadi yang udah mulai mendekati pergantian fraksi maka boleh dilirik ya, ikutan ganti fraksi abis itu fast trading aja. Kalau nggak bisa pantau market mendingan jangan menurut saya. Jadi PNLF masih menarik. PSAB. PSAB-nya menarik karena ada momentumnya perbaikan, ada segitiga hijau, dan secara historikal setiap setelah candle hijau, segitiga hijau besoknya sih masih hijau ya. Ini juga seenggaknya satu candle atau dua candle kita masih bisa nih. Tuh. Ini tapi besoknya memang merah tapi habis itu naik lagi. Ini hijau, tuh ya. Jadi mudah-mudahan dia akan mengikuti lagi nih, kayak segitiga sebelum-sebelumnya. Dengan VWAP-nya di 318, 318 sampai 320 lah kita buletin. Jadi boleh spek buy dengan resist berapa nih? 3, 335, 345, 350. Lanjut brand. Cuma brand agak telat sih sebenarnya. Brand menariknya tuh kemarin ya, muncul segitiga hijau, candlenya lumayan, volume juga di atas rata-rata. Hari ini berhasil naik dengan 7% tuh, lumayan kan cuannya ya. Dan resist di 7750, ini hati-hati kalau dia tidak bisa breakout maka dia akan kembali. Karena ini sebenarnya masih sideway, jadi barangkali gerakannya begini ya. Nah, jadi kalau dia nggak bisa break, ya udah kita jualan, nanti tunggu lagi di area supportnya. Tapi kalau break, closingnya valid ya, candle bullish, volume gede, maka kita bisa ikutan buy on break. Dengan potensi akan lanjut ke resist selanjutnya. Kalau yang ini jadi pantau dulu 7750-nya. Support tentu low hari ini 6625, 7225 itu juga jadi support terdekat.
Oke, last one, BRMS. Yang masih hold, jangan lupa pasang trailing stop, ini masih bagus, masih di atas garis win line, belum ada segitiga merahnya, masih momentum momentumnya kembali ada lagi. Hari ini break high, mudah-mudahan lanjut ya ke resist selanjutnya 510, 535. Masih oke nih. Yang belum punya udah high risk banget karena dari segitiga hijau yang di sini ini sudah naik sebanyak 200%. Luar biasa. Tapi kalau misalnya baru beggar satu, misalnya 100% masih hold dari yang kemarin itu karena telat masuk, maka it's okay hold aja. Jangan lupa pasang trailing stop. Bisa dilonggarin ya. Yang udah beggar-beggar, teman-teman silakan dilonggarin trailing stopnya. Patokannya biasanya kita pakai si win line. Jadi garis biru ini yang namanya win line, kalau dia belum muncul segitiga merah masih di hold. Jadi digiring terus dengan stop loss-nya di area 400. Jangan pas-pasan karena biasanya suka jebol sebentar habis itu dia naik lagi. Jebol sebentar habis itu dia naik lagi. Jadi kasih toleransi 1-2% di bawah garis win line. Oke? Itu cara menggiringnya. Itu aja kira-kira dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung dan mau ditanya atau mau diskusi hal-hal di luar saham, seperti tadi ya, itu ada beberapa yang pertanyaannya mungkin di luar saham, sekedar mau tahu insight-insight yang lain, maka silakan banget. Silakan drop di kolom komentar, nanti akan saya bahas lagi. Rabu, sayangnya saya nggak bikin YouTube karena akan ada IG live dengan Foni. Topiknya yang ini ya, topiknya ini, rahasia style trading di balik elemen pace. Bagi yang belum tahu apa sih itu pace, itu bazi tapi cara bacanya adalah pace, bukan pacet ya, pace. Apa sih itu? Penasaran? Mau tahu bagaimana penerapannya? Silakan ikutan aja. Tapi kalau nggak seret, it's okay banget. Diambil aja hal-hal positifnya, hal-hal yang dirasa tidak cocok, maka silakan dilupakan. Kita hanya untuk sekedar apa ya, out of the box aja. Ini hanya untuk sekedar hiburan. Dan nanti saya bikin YouTube lagi, berarti mungkin di hari Kamis ya, atau hari Jumatnya nanti kita lihat dulu. Aku lihat dulu. Oke, thank you buat semua yang udah setia hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.